mengucapkan rasa hormat pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. Pemimpin puja, pembawa acara, penerjemah, Ibu Bapak sekalian, selamat pagi, Namo Buddhaya. Hari ini adalah hari yang spesial karena bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2025. Bertepatan dengan hari hari apa? Hari Minggu ya. Ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga tema yang diangkat pada pagi hari ini adalah merdesa. Tahu merdesa? Nah, merdesa itu ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan itu memang bahasa Indonesia. Suatu negara mungkin merdeka, tapi belum tentu merdesa. Merdesa itu artinya seseorang yang punya hidup layak, punya hidup patut, punya hidup yang beradab. Nah, itu disebut sebagai merdesa. Sudah tahu sekarang? Ya, ceramah berakhir. Ya. Kalau di dalam Dhamma ada enggak bahasa Pali untuk kata merdesa ini? Ada. Bahasa Palinya adalah Sappurisa. Jadi orang yang merdesa, orang yang hidup layak, orang yang hidup patut disebut sebagai Sappurisa. Purisa artinya orang. Sat dari kata sa artinya patut, artinya layak. Dan hari ini kita akan melihat ciri-ciri orang yang merdesa menurut Sang Buddha. Ini ada di dalam Anguttara Nikaya kelompok 7. Jadi hari ini ada berapa pembahasan? Panjang sekali, Mang. Ada di Anguttara Nikaya kelompok 7. Kalau pertemuan lalu temanya agak berat ya. Nah, kalau hari ini nyantai-nyantai saja. Dan karena materinya tidak terlalu banyak dan nyantai, setuju enggak kalau hari ini selain ada Dhamma Desana juga diselingi Dhamma Sakaca? Hah? Setuju enggak? Kalau enggak setuju saya yang enak nih. Pulang selid. Boleh ya nanti kalau ada waktu syaratnya, boleh Ibu Bapak bertanya tentang Dhamma apa saja. Pertanyaan bebas. Kalau mengenai materi ini boleh, mengenai di luar materi juga boleh. Karena pertanyaannya bebas, jawabannya juga Ibu Bapak sekalian. Ada 7 ciri orang yang tidak hanya merdeka tetapi juga merdesa. Punya martabat, punya adab, hidupnya patut. Yang pertama adalah dia punya wawasan. Punya ilmu. Tidak kosong. Bahasa Palinya adalah Dhammanyuta. Jadi nanti akan diuraikan satu persatu. Ibu Bapak lihat ke dalam.
Saya sudah punya belum ya? Kalau sudah punya ketujuh-tujuhnya, selamat. Ibu bapak tidak hanya merdeka tetapi juga merdesa. Tahu ilmu maksudnya bagaimana? Melakukan apapun, praktek apapun, tanpa ilmu bisa mencapai tujuan enggak? Agak lama, agak sulit, riskan, tersesat. Sehingga Sang Buddha menaruh di syarat yang pertama sebagai orang yang beradab, sebagai orang yang patut, sebagai orang yang merdesa, sapurisa, harus punya ilmu, punya wawasan. Kalau di zaman dulu, para biku itu agar disebut sebagai orang yang layak, harus paham ajaran Sang Buddha. Dalam arti apa? Oh, ini ada di dalam sutta ini. Tahu artinya sutta? Uraian, ajaran, benang atau formula. Oh, kata-kata ini ada di gatha. Tahu gatha? Syair. Oh, uraian ini ada di geya. Apalagi tuh, Mang? Katanya nyantai-nyantai materinya, Mang. Geya itu adalah sutta-sutta yang ujungnya ada syairnya. Oh, uraian ini ada di abuta. Apa itu abuta? Hal-hal yang mencengangkan. Oh, uraian ini ada di jataka. Tahu jataka? Cerita tentang kelahiran. Itu loh hewan-hewan yang bisa ngomong tuh. Kadang umat Buddha agak tidak percaya ya. Dengan ajaran kok hewan bisa ngomong. Kok manusia bisa ngomong-ngomong sama hewan. Tapi begitu nonton Doraemon didengar gak? Doraemon loh. Doraemon itu apa? Robot, kucing. Ngomong sama manusia tetap didengar gak? Tetap didengar. Tapi kok ajaran Sang Buddha gak didengar? Itu jataka, itu bohong-bohong itu. Mana mungkin manusia bisa ngomong sama hewan. Tapi kata Sang Buddha, itu ada. Itu namanya jataka dan macam-macam uraian dari Sang Buddha. Tahu ini saja, kata Sang Buddha, sudah punya wawasan. Sudah punya ilmu. Gampang yang ngomong misalkan. Ibu bapak tadi sudah membaca apa? Karania Metta Sutta. Hafal enggak? Oke. Buddha Nusati. Hafal enggak? Iti piso. Nah. Dhamma Nusati hafal enggak? Hafal. Sangha Nusati? Berarti ciri yang pertama ibu bapak sudah punya, yaitu punya wawasan Dhamma. Sesederhana apapun. Tetapi wawasan saja enggak cukup. Masih ada 6 syarat lainnya. Pinter sih penting, ilmu sih penting, tapi kalau enggak dipakai, tidak berguna. Sehingga syarat yang kedua untuk bisa merdesa disebut sebagai adhanyuta. Artinya apa? Tahu makna dan bisa pakai ilmu itu. Kan banyak tuh sekarang orang nulis story WA bijak-bijak sekali ya. Saya biasanya baca tuh kontak yang masih nyangkut kan kelihatan tuh. Wah bijak sekali. Andai dia pakai itu ilmunya. Karena di zaman Sang Buddha, di dalam Alagadu-pama Sutta, ada satu orang pandai sekali. Ajaran Sang Buddha dari A sampai Z dia hafal. Dia bisa menguraikan dengan sangat baik, tapi ilmunya itu hanya dipakai untuk debat. Kata Sang Buddha, orang yang demikian seperti orang yang salah memegang ular. Alih-alih demi kebaikannya sendiri dia belajar Dhamma, tetapi demi menyerang orang lain. Demi meninggikan egonya, aku loh pintar.
Kalau pegang ular di bagian apanya? Hah? Bagian apanya? Wah, nggak ada pawang ular nih. Nah, bagian lehernya ya. Pertanyaannya lehernya sebelah mana? Nah, mana perut, mana ekor, kita juga nggak tahu tuh. Tapi orang zaman dulu, orang nangkap ular untuk apa? Untuk dicari empedunya untuk penawar racun. Bermanfaat kalau benar caranya megang, tapi kalau salah caranya megang, digigit. Demikian pula orang yang belajar dhamma sangat tinggi, sangat banyak, sangat mendalam, tapi hanya berakhir di kata-kata, nah itu belum merdesa, itu belum layak, itu belum patut. Harus bisa diterapkan, harus tahu maknanya. Misal, asewana cak balanang, pernah dengar? Artinya apa? Mau. Asewana cak balanang ada di sutta apa? Kasih clue ya, depannya Manggala, belakangnya Sutta. Manggala, Sutta. Asewana cak balanang artinya tidak bergaul dengan orang kekanak-kanakan. Bala itu dari kata balia. Balia itu kemudian diserap ke bahasa Melayu. Balia juga di dalam bahasa Sanskerta menjadi belia. Belia artinya apa? Ya kekanak-kanakan. Maksudnya, kalau orang itu bergaul dengan orang yang kekanak-kanakan, tidak dewasa, lebih banyak keuntungan apa kerugian? Kerugian. Lebih banyak bahaya apa keselamatan? Keselamatan. Sekarang tahu enggak ciri orang-orang belia itu apa? Nah, orang yang belia itu orang yang ucapan, tindakannya dipengaruhi oleh lodomo. Loba, dosa, moha. Jadi perlu dihindari orang yang semacam itu. Nah, tahu yang hal ini kemudian diterapkan baru disebut sebagai adhanyuta. Tahu makna, bisa menerapkan apa yang sudah dipahami. Syarat yang kedua, sudah punya belum? Nah, diri sendiri yang tahu. Syarat yang ketiga, selain punya wawasan, bisa menerapkan wawasan itu, yang ketiga adalah atanyuta. Kalau tadi kan atanyuta, ada hanya. Kalau ini atta, tahu diri. Jadi orang yang berdesa itu tahu diri, maksudnya gimana tahu diri? Oh, kualitas sadaku baru sampai mana. Ketika tadi arahang sama sambudo bagawa udang bagawantang abiwademi itu dilakukan dengan sepenuh hati atau hanya biar serentak saja. Ketika melakukan itu, persujudan itu muncul kebahagiaan atau hambar gitu saja. Itu sada kita sejauh apa. Kemudian kedermawanan kita juga sejauh apa. Diri sendiri yang tahu. Moralitas kita juga sejauh apa. Baik karena memang sendiri baik atau baik karena dilihat orang lain. Diri sendiri yang tahu. Gampangnya mong-mong, ketika lampu merah menyala, nggak ada pak polisi, nggak ada siapa-siapa, diterobos apa diam? Diri sendiri yang tahu. Itu namanya atanyu, tahu diri, termasuk kita punya kebijaksanaan sejauh apa. Lebih lanjut, di dalam Dhamma Wibhaga dijelaskan, selain tahu kemampuan sendiri, potensi sendiri, tahu juga kita berasal dari keluarga apa. Kita dari keluarga baik-baik, pantas enggak ya ngomong seperti ini? Pantas enggak ya saya bertindak seperti ini? Tahu umur sudah 40 ke atas?
Pantas enggak ya saya masih berkumpul dengan siapa? Pantas enggak ya saya masih melakukan ini, melakukan itu? Itu tahu diri. Sekarang yang paling penting, KTP-nya, agamanya, tulisannya apa? BUDDHA. Pantas enggak ya masih menyakiti pihak lain? Pantas enggak ya masih melanggar 5 sila? Pantas enggak ya masih menyakiti pihak lain dengan ucapan? Pantas enggak ya ngambil hak-hak orang lain? Pantas enggak ya masih goda-goda pasangan orang lain? Itu namanya tahu diri. Kita tidak mencoreng KTP kita sendiri. Jangan jadi umat Buddha KTP, karena dulu pernah. Pada waktu itu ada seorang Bante lagi terdampar di bandara. Kenapa terdampar di bandara? Karena pesawatnya delay. Biasa kalau Bante itu terdampar di bandara, biasanya nyari kursi yang di pojokan atau di tempat yang paling umum. Biasanya sih di pojokan. Karena apa? Biar enggak banyak menarik perhatian orang. Karena pakaiannya kan menarik ya. Nah, itu dari kasur digulung-gulung seperti itu. Nah, Bante ini pun cari tempat yang di pojok. Tapi tiba-tiba, meskipun dia sudah duduk di pojok, ada couple datang, pasangan. Malah nyari Bante itu. Dari pakaiannya sih kelihatan couple ini bukan Buddhis sebetulnya. Tapi tiba-tiba meskipun dari pakaiannya bukan Buddhis, couple ini menyapa Bantenya, "Namo Buddhaya Bante." Kaget Bantenya, "Loh kok dia tahu?" "Ya Bante, saya agama tertentu tapi KTP saja." Bantenya ngomong, "Jangan seperti itu, enggak boleh. Harus tetap menghargai." "Iya Bante, sebetulnya saya umat Buddha sih. Tapi bukan Theravada, bukan juga Mahayana, apalagi Tantrayana bukan. Kami Bante, umat Buddha aliran YouTube." Kenapa? Karena mereka belajar dhamanya lewat YouTube. Diceritakanlah ke Bante ini, "Saya sering dengerin Bante Utamo, saya sering dengerin Bante Abijato, saya sering dengerin Bante Panya." Oh, terus Bantenya mikir, paling simpatisan biasa. Tanya pun paling tanya yang ecek-ecek. Pikir Bantenya. Ternyata dong, yang ditanya, asal mula manusia menurut agama Buddha gimana Bante? Mati gak tuh? Dia ngebahas Aganya Sutta namanya. Syukur Bantenya pernah belajar itu. Sehingga apa? Dia enggak malu-maluin. Tapi Bantenya tetap punya kecurigaan, negative thinking jelek ya. Bisa juga loh negative thinking tuh muncul pada Bante. Bantenya juga negative thinking. Paling tahu teori aja. Tapi makin lama diskusinya kok makin ke arah pelatihan. Terus umat Buddha yang YouTube ini ngomong, "Bante, kami sejak kenal agama Buddha lewat YouTube, kami sampai detik ini menjalankan 8 sila." Umat Buddha YouTube jalanin 8 sila. Umat Buddha KTP berapa sila? Kok saya bisa cerita sedetail ini? Karena Bante itu dulu adalah tahu diri. Jangan mempermalukan diri sendiri, jangan mempermalukan keluarga.
Ingat diri sendiri itu sekarang sebagai apa? Kalau posisinya sebagai orang tua, ingat jaga perilaku sebagai orang tua. Sebagai anak, ingat jaga perilaku sebagai anak. Tahu diri. Tuh, udah 3 tuh. Sisa berapa? 4, pinter. Berarti masih ngikutin. Selain tahu diri, atanyu, yang keempat adalah matanyu. Tahu ukuran, tahu batas. Mata itu bahasa Pali, artinya ukuran. Bahasa Sanskertanya menjadi matra. Nah, tahu batas, tahu ukuran maksudnya apa? Kalau ngikut para Bante, yang penting punya 4 kebutuhan pokok, sudah bisa merasa puas. Punya makanan sekali sehari, ya sudahlah syukur. Maksimal berapa? 2 kali. Kalau bisa lebih dari itu, berarti sudah harus ada rasa syukur. Punya baju 1 set, cukuplah. Lebih dari itu, syukur. Punya tempat tinggal, ya 2 kali 2 meter, sudah cukup. Lebih dari itu, syukur. Ketika sakit, ya ada obat apalah begitu. Kalau zaman dulu yang penting ada kencing sapi aja udah aman. Nah, karena itu obat zaman dulu. Lebih dari itu, syukur. Sekarang tanya diri sendiri. Makan kurang dari sekali enggak setiap hari? Nah, lebih ya? 2 kali? 3 kali? 4 kali? Oh, ada yang nganggu. Pakaian lebih dari 1 set enggak? Lebih dari 1 lemari. Obat? Jangankan obat, saya punya BPJS. Tempat bernaung? Punya. Kalau sudah punya 4 itu harusnya bisa bersyukur. Tapi ada orang enggak tahu batas. Sudah punya itu enggak bisa bersyukur. Sekarang mulai lirik-lirik punya orang lain. Makanya Sang Buddha menaruh santuti, rasa syukur. Itu lebih tinggi dari sila loh prakteknya. Lebih tinggi dari dana juga loh prakteknya. Kenapa? Kalau orang sudah bisa bersyukur, masih punya alasan melanggar sila enggak? Orang melanggar sila karena enggak pernah bisa bersyukur. Enggak merasa cukup. Makanya Sang Buddha berkata, santuti paramang danang. Kekayaan yang paling tinggi adalah rasa syukur. Ditambahin lagi, kalaupun ada gunung emas, dikasih ke 1 orang, kalau enggak punya rasa syukur, enggak cukup. Ditambahin lagi, kalaupun hanya punya sepiring nasi, dikasih ke orang yang penuh syukur, sangat cukup. Yang sepiring nasi saya tambahin tuh, Sang Buddha nggak ada ngomong gitu. Tahu batas. Selain tahu batas hubungan dengan pendapatan, tahu batas juga kita badannya sejauh apa kesehatannya. Sudah lebih dari 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tahu batas. Olahraga apa yang sebaiknya dilakukan, olahraga apa yang sebaiknya dihindari, tahu batas. Makan juga gitu. Sudah umur makan apa yang cocok, makan apa yang tidak cocok, tahu batas. Kalau orang tidak tahu batas, belum merdesa. Merdeka sih mungkin, tapi belum merdesa, belum patut. Sudah 4. Yang ke-5, kalanyu, tahu waktu. Kapan waktunya bekerja, jelas. Kapan waktunya untuk istirahat, jelas. Kapan waktunya untuk healing, bahasa sekarang itu, jelas. Jangan ketika kerja malah istirahat. Jangan ketika healing malah
ngurusin kerjaan. Sebel nggak tuh? Jadi tahu waktu. Siapa yang menggunakan waktu sangat baik di dunia ini? Sang Buddha. Tahu enggak kesehariannya Sang Buddha seperti apa? Nggak tahu ya? Pagi-pagi sekali beliau akan beres-beres. Entah mandi, membersihkan tubuh, mengeluarkan yang harus dibuang. Untuk siap-siap pindah patah. Setelah pindah patah, setelah makan, itu namanya pure bata, jam awal. Setelah pindah patah, baru beliau akan didatangi oleh para umat biasanya. Namanya pacha bata. Kalau umat nggak datang, beliau akan meditasi, kemudian dengar para bante lagi ngobrolin apa ya. Kalau ada pembahasan yang penting dan ada potensi untuk mencapai kesucian, beliau akan datang ke sana, lalu tanya, lagi bahas apa? Beliau jelaskan itu, biasanya sampai jam 6. Kalau umat nggak datang, beliau akan mengajarkan para biku. Khusus jam 6 sampai jam 10 malam, beliau akan mengajar dhamma pada para bante. Dari jam 10 sampai jam 2, beliau lanjut loh ceramah, tetapi kepada para dewa. Jam 2 sampai jam 3-an, beliau ngapain? Meditasi jalan biasanya. Setelah itu beliau istirahat 1 jam, istirahat bukan tidur loh ya, berbaring saja. Beliau akan bertekad, aku kalaupun tidur hanya 1 jam. Kemudian bangun lagi, apa yang beliau lakukan? Meditasi duduk. Scan. Siapa ya makhluk yang bisa ditolong? Kalau ketemu, beliau akan pindah patah ke arah sana. Jadi beliau hanya tidur, sangat produktif ya. Kita bisa enggak seperti itu? Enggak usah. Beda, batinnya beda, fisiknya beda. Yang jelas kita punya rutinitas. Terutama banyak yang muda-muda nih. Jangan sampai lupa waktu kalau sudah scroll itu loh. 5 menit aja lah nonton bentar. Set. Udah sejam lewat. Hilang dah waktunya. Itu tahu waktu. Selain itu ada penjelasan yang lebih penting lagi. Menghargai waktu orang lain. Janji jam 6, berangkat jam berapa? Lagi OTW. Padahal masih di tempat tidur. Kenapa kok penting menghargai waktu? Karena ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, begitu keluar tidak bisa kembali lagi. Yaitu apa? Waktu. Satu hal yang paling berharga yang bisa kita beri pada orang lain yaitu waktu. Makanya harus menghargai waktu. Kala nyung. Sudah 5. Kalau orang yang tidak menghargai waktu, belum orang yang layak, belum orang yang patut, belum merdesa. Yang keenam, Ibu Bapak. Orang yang merdesa, orang yang patut, orang yang layak itu bisa memilah-milah kelompok. Bisa tahu orang namanya parisanyu. Maksudnya bagaimana? Oh, kalau ketemu orang pejabat, ngomongnya seperti apa? Oh, kalau berkunjung ke petani, ngomongnya seperti apa? Oh, kalau berkunjung ke karyawan biasa, seperti apa? Oh, kalau ngomong dengan orang tua, seperti apa? Oh, kalau ngomong dengan yang setara, seperti apa? Oh, ngomong kalau dengan yang lebih muda, seperti apa? Gampangnya ngomong, tahu tata krama. Kalau ada orang bicara, apalagi lebih tua, diselak, apa dibiarkan ngomong dulu?
Nah, itu tahu kelompok orang katanya. Gimana rasanya kalau kita punya anak itu pinter sih? Dia tahu sih maknanya. Dia itu tepat waktu sih orangnya. Tahu batasan sih orangnya, tapi ngomongnya kasar. Nyaman tidak? Nah, jadi harus tahu orang. Ngomong dengan petani jangan pakai bahasa yang rumit-rumit. Koagulasi apa itu? Tapi ngomong dengan orang yang cendekia, profesor, pakai istilah yang sesuai. Karena kalau enggak ngerti beginian, canggung kemana-mana. Bahasa kasarnya, norak, kampungan. Bukan orang kampung, tapi sifatnya, pinggiran. Jadi harus tahu kita berhadapan dengan siapa, harus ngomong seperti apa. Itu yang ke-6. Yang terakhir, engkal nih. Pugala Paro Paranyu. Yang tadi tahu kelompok-kelompok orang, yang ketujuh tahu karakter orang masing-masing individu. Kemudian bisa milih nyontoh yang mana. Nah, di Pustaka Suci ditulis, kalau ada dua orang, satunya mau ke wihara untuk bertemu para mulia, satunya lagi antipati untuk bertemu para mulia, mau bergaul dengan yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama dong, masa gitu aja nggak bisa jawab. Kemudian dari orang yang antipati, biarin dah ya, nggak usah dihiraukan. Sekarang yang mau ke wihara, ada dua nih. Satu yang ke wihara buat ketemu bantenya aja. Satunya lagi ke wihara mau dengerin dhamma sejati. Ibu bapak pilih berteman dengan yang mana? Kalau harus milih. Karena ada yang dari bisik-bisik, semuanya lah. Kan ke wihara aja udah syukur. Yang patut ditiru, yang ke wihara hanya sekadar ke wihara, apa yang juga mendengarkan dhamma sejati? Mendengarkan dhamma sejati, benar lo ya? Dhamma sejati itu bukan yang hanya hahaha loh. Yang mendalam juga. Nah, di antara orang yang mendengar dhamma sejati ini juga ada dua. Satunya dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Satunya lagi didengarkan dengan baik, dimasukkan ke dalam hati. Pilih yang pertama, yang kedua. Yang kedua, tapi memang ingatan sudah agak sulit Kalau harus masukin ke hati, harus dihafal susah Pak, Bu, saya pernah ngisi Puja Bakti Lansia. Ingatan mereka bagaimana kira-kira? Terbatas apa tidak terbatas? Terbatas. Mereka buka buku dicatat. Dan ketemu ngomong, dulu kan, ngomong ke bantenya yang ngajar. Maksing salah ngomong. Ngomong ke bantenya yang ngajar. Bante, saya hafal loh yang kemarin Bante sampaikan. Ini. Masih ada alasan enggak mau menghafal dhamma, enggak mau masukkan ke dalam hati? Kalah sama nenek-nenek. Jadi, kalau ada yang mendengar dhamma, yang dihafal dimasukkan ke hati atau yang bukan, pilih yang mana? Yang hafal dimasukkan ke hati. Yang hafal pun ada dua. Yang hafal di kepala, yang menyatu pada kehidupannya sehari-hari, dipraktekkan. Pilih yang mana? Pilih yang mempraktekkan. Yang mempraktekkan pun ada dua. Sing telat-telat nih. Praktek sendiri sama ngajak orang lain. Pilih yang mana? Kata Sang Buddha, pilih yang juga mengajak orang lain. Kan kama yoni kama bandu ya.
biarinlah orang lain, yang penting kita selamat. Saya aja ke sini, istri suami saya di rumah biarin aja. Nggak usah diajak-ajak. Kata Sang Buddha, mesti ngajak. Karena dhamma ini begitu berharga, begitu mulia, sayang untuk tidak orang lain tahu. Sehingga Sang Buddha menganjurkan, kalau praktek dhamma, ajak orang lain. Kalau sudah ketujuh ini Ibu Bapak miliki, maka Ibu Bapak selain merdeka, juga merdesa. Menjadi orang yang hidupnya patut, hidupnya layak, punya adab. Yang pertama, punya wawasan, punya ilmu dhammanyuta. Yang kedua, tahu makna dan penerapannya, attanyu. Yang ketiga, tahu diri, attanyung. Yang keempat, tahu batasan, matanyu. Yang kelima, tahu waktu, kalanyu. Yang keenam, tahu kelompok orang, punya tata krama, parisanyu. Dan yang ketujuh, bisa memilah-milah orang per orang, sehingga bisa mencontoh yang namanya, yang mana yang perlu dicontoh, namanya Pugala Paru Paranyu. Kalau punya 7 ini, selain merdeka, Ibu Bapak juga merdesa. Anumodana atas perhatiannya. Semoga kita semua semakin maju di dalam dhamma. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Demikianlah uraian dhamma yang disampaikan oleh Saudara Komang Sakya Kumara. Semoga dengan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kemajuan batin kita semua. Kepada Saudara Komang Sakya Kumara, kami persilahkan kembali ke tempat. Pak Bu udah disuruh balik. Mau ada diskusi enggak? Tapi dibatasin ya waktunya ya. Ya, oke silakan. Sukiyoto, selamat pagi Saudara Sakya. Ya, saya ingin mendapatkan tips dari Saudara Sakya, yang dimana saya mendengar bahwa Saudara Sakya sekarang terjun ke dalam dunia bisnis, yang dimana dulunya setelah dapat menjalani winaya, bagaimana sebagai seorang bisnismen bisa menjalankan bisnis itu sesuai dengan ajaran Buddha. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya praktik dhamma dengan keseharian itu tidak bisa dipisah. Terlepas kita sebagai garawasa, perumah tangga, ataupun sebagai samana. Makanya kan Sang Buddha memberikan 2 macam kebenaran sebetulnya. Satu kebenaran yang persepakatan, satu kebenaran yang sifatnya sudah di luar kesepakatan. Secara fisik, secara kasat mata, secara yang kita dengar memang praktek dhamma akan terbentur pada kebenaran persepakatan. Maksudnya apa? Sebagai perumah tangga, kode etiknya ada. Sebagai samana, kode etiknya juga ada. Tapi masing-masing kode etik itu semuanya, entah kode etik sebagai perumah tangga maupun kode etik sebagai samana, mengarah satu hal yang sama, yaitu pembebasan. Itu dulu ya disepakati, sehingga nggak ada asumsi bahwa praktik dhamma hanya bisa secara optimalnya dilakukan ketika sebagai samana gitu dulu. Karena memang dunia berubah.
Karena belum tentu juga masing-masing dari kita menjaga kode etik itu. Tips yang paling gampang adalah selama bisnis itu tidak melanggar satu pagar ini, nanti tak kasih pagar. Berarti itu masih mengarah pada praktek dhamma. Pagarnya adalah salah satu dari 8 jalan mulia berunsur 8. Salah satu faktor dari jalan mulia berunsur 8, karena jalannya cuma satu sebetulnya. Yaitu tidak melanggar penghidupan yang salah. Apa penghidupan yang salah? Berbisnis orang. Dalam arti jual beli manusia. Human trafficking. Nah, bisnis kita di ranah itu enggak. Nah, kalau di ranah itu, itu udah enggak sesuai dengan dhamma. Kemudian bisnis kita itu menghancurkan kehidupan makhluk lain enggak? Kemudian bisnis kita itu jual beli racun enggak? Jual beli senjata enggak? Nah, selama tidak melanggar koridor itu, dalam bisnis itu masih aman, masih mengarah pada sang jalan. Itu pagar yang paling luar, yang tidak boleh diterobos, apalagi pagar yang di dalam. Pagar yang di dalam apa? Ketika bisnis, jangan melibatkan kebohongan. Jangan melibatkan tipu daya ketika bisnis. Jangan melibatkan bisnis yang sila ketiga lah, gimana cara ngomongnya biar sopan ya. Jangan ada affair di dalam kantor, gampangnya gitu. Selama itu bisa dilakukan, maka praktik dhamma bisa tetap jalan. Bahkan ketika bekerja pun, kita tetap bisa meditasi. Percaya enggak? Karena meditasi, menurut Sang Buddha, bawana, cita bawana itu adalah selama ketika kita berpikir, berucap, dan bertindak, kalau hal buruk bisa diredam, hal baik bisa ditingkatkan, secara batin akan terus berkembang. Namanya cita bawana, itu meditasi sebetulnya. Makanya tadi dibacakan Karania Metta Sutta, baik ketika berdiri, berjalan, duduk, atau berbaring, kembangkanlah cinta kasih. Cinta kasih itu hanya salah satu dari sekian banyak nilai luhur. Cinta kasih itu adalah obat bagi mereka yang penuh kebencian. Jadi selama kita bincang-bincang, entah di dunia bisnis, entah nanti di parkiran, entah dimanapun, selama tidak melibatkan kebencian, kalau ada kebencian muncul itu diredam, itu sedang meditasi. Itu sedang cita bawana. Jadi praktek dhamma itu tidak hanya tampak secara luaran saja ketika duduk tadi secara formal, tidak hanya itu. Sekarang pun misalkan, nebu mekelukati nih, sing suhut-suhut nih, sadar misi muka tanya jawabin. Muncul kebencian enggak? Kalau ada pikiran gitu dan itu bisa diredam, sindire janino. Redam. Itu sedang meditasi. Kenapa? Biapada sangkapa dan wihingsa sangkapa, pikiran yang pengen menghancurkan, pengen membenci itu diredam. Diganti dengan apa? Penerimaan. Tidak membenci, itu metta. Jadi sehari-hari bisa ketika ngomong, ketika berjalan, ketika nyetir deh. Nyetir. Lampu sudah hijau. Yang depan mobilnya mogok atau motornya mogok, udah panik tuh yang di depan tuh. Yang di belakang biasanya apa? Nyanyi bareng. Tapi pakai klakson. Muncul nggak kegeraman di sana? Kalau muncul, segera sadari. Tuh. Sadari diredam, dia pun kesusahan. Ya udahlah, nggak usah klakson, kita minggir aja lah, cari rute lain. Itu pun meditasi.
Tidak ada kebencian. Jadi selama lodomo itu bisa diredam, tahu lodomo ya? Biar gampang ngomongnya. Loba, dosa, moha. Selama itu bisa diredam, selama itu kita sedang proses meditasi. Karena cita bawana itu ranahnya mulai dari sama wayama. Daya upaya benar. Yang baik ditingkatkan, yang buruk dihilangkan. Jadi tipsnya selalu pegang 3 hal. Nah, ini tips penting. Yang pertama, pegang nilai dhamma kebijaksanaan. Bahasa kerennya adalah atapi sampajano sati mau. Atapi itu punya daya upaya, punya semangat, punya greget. Sampajano itu nama lain daripada kebijaksanaan. Yang didengar inilah. Satima selalu ingat, tidak lengah. Kalau 3 ini diterapkan dalam sehari-harinya, nah itu sudah masih praktek dhamma. Terlepas jadi pengusaha, jadi murid, jadi ibu rumah tangga, jadi bapak rumah tangga, jadi apapun. Selama 3 hal ini dipegang, maka masih ada kemajuan batin. Masih bisa praktek dhamma. Bahkan kalau yang saya alami pribadi, praktek sebagai samana itu seperti di dalam akuarium. Sedangkan praktek kita sebagai perumah tangga itu seperti di alam liar. Kalau di akuarium itu sudah dikasih makan, tempatnya sudah dibersihkan, jadi gangguannya sedikit. Tetapi bahayanya adalah jadi malas. Sedangkan kalau di alam bebas, memang banyak sekali bahaya-bahaya, tapi mau ndak mau, kita ndak boleh malas. Yang di akuarium saja nggak boleh malas, apalagi kita. Jadi ada plus minus dan ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas, baik sebagai samana maupun sebagai garawasa, perumah tangga, yang penting pegang 3 hal itu saja. Maka praktiknya akan terus berkembang, terus berkembang, terus berkembang. Taunya berkembang dari mana? Dia makin toleran, makin tidak gampang marah. Dia makin tidak melekat, makin gampang melepas. Makin rendah hati, bukan makin gede egonya. Kalau itu sudah mulai meredam, bisa dijamin prakteknya masih sesuai dengan dhamma. Tapi kalau makin praktek dhamma kok egonya makin gede, makin pengen diperlakukan istimewa, makin gampang mengeluh, makin gampang merebut hak orang, prakteknya harus dipertanyakan tuh. Benar atau enggak prakteknya? Bukan dhammanya yang salah, mungkin saja cara praktek dhammanya yang salah. Ya, anumodana pertanyaannya.